Okay guys, so let's continue our lesson today. We are going to have inversion. Jadi hari ini kita akan membahas tentang inversi ya. Jadi apa itu inversi? Langsung saja teman-teman. Jadi inversi ini adalah salah satu bentuk kalimat yang agak nyeleneh atau agak unik gitu teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar kalau kalimat itu urutannya kan subjek dulu baru predikat ya. Nah tapi ada beberapa kasus kalimat itu dibalik. Jadi bukan urutannya subjek predikat tapi predikat dulu atau bagian dari predikat dulu baru kemudian subjeknya seperti itu. Nah, untuk inversi seperti yang saya sampaikan barusan itu pengertian pendeknya atau singkatnya bisa disebut dengan pembalikan posisi kalimat. Gitu ya. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, untuk inversi ini sebenarnya dalam bahasa Inggris cukup umum dipakai dalam sehari-hari, terutama caranya kita bertanya dalam bahasa Inggris. Jadi, kalimat tanya atau pertanyaan dalam bahasa Inggris itu 70% dia berbentuk predikat dulu baru subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kita belajar membalik dulu ya atau caranya membuat kalimat tanya dari kalimat positif. Jadi misalkan kalimat positifnya seperti ini, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Kalau diartikan, Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, itu kan predikatnya hanya berupa to be yang berdiri sendiri, teman-teman, tanpa kata kerja setelahnya. Berarti to be ini bukan auxiliary ya, tapi namanya linking verb atau bisa dianggap kata kerja inti gitu aja. Ya, jadi dia bukan kata kerja bantu, bukan auxiliary seperti itu. Nah, kalau misalkan predikatnya hanya berupa to be saja, berdiri sendiri seperti ini, kalau kita mau inversi langsung saja kita pindah sebelumnya subjek nggak apa-apa, teman-teman. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Kemudian ditutup pakai tanda tanya, karena kalimat ini susunannya adalah kalimat tanya, seperti itu. Nah, itu kalau predikatnya berupa to be ya, teman-teman. Nah, kalau predikatnya berupa kata kerja yang punya arti, terutama yang butuh objek ya, dan dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, contohnya adalah Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Jadi, Louis Braille itu menemukan Braille, yaitu sistem membaca dan menulis untuk tuna netra seperti itu. Nah, invented di situ kan artinya menemukan ya, teman-teman, yang mana dia adalah kata kerja yang butuh objek. Jadi invented ini tidak bisa langsung kita pindah sebelumnya subjek. Karena nanti Louis Braille-nya yang awalnya subjek nanti jadi objek, teman-teman. Karena kata benda apapun atau kata ganti apapun kalau dia jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, nanti jadi objek. Seperti itu. Nah, terus gimana caranya kita membuatnya menjadi kalimat tanya atau menginversinya? Nah, untuk menginversi kata kerja tunggal yang butuh objek, maka kita pisahkan auxiliary dari dalamnya. Jadi sebenarnya di dalamnya verb 1, verb 2, dan verb SIS itu ada auxiliary yang lebur, teman-teman. Nah, di dalam verb 1 itu sebenarnya ada auxiliary do yang gandeng atau melebur dengan verb asli atau verb 1 gitu, teman-teman. Nah, kalau verb 2 sebenarnya di dalamnya ada auxiliary did, kemudian verb one. Gitu ya. Kalau verb SIS, nah itu sebenarnya di dalamnya ada peleburan dari auxiliary does dengan verb satu. Nah, nanti yang kita pisahkan atau yang kita pindah di sebelumnya subjek itu hanya do, does, atau did-nya saja. Verb satunya tetap diletakkan di setelah subjek atau di sebelumnya objek. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau Louis Braille invented Braille ini kalau kita mau jadikan kalimat tanya, jadinya did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Kemudian ditutup tanda tanya. Gitu ya. Jadi did invent. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus bagaimana kalau misalnya predikat awalnya itu memang sudah ada auxiliary yang terpisah? Contohnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Itu kan kalau diartikan kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, predikatnya berupa auxiliary words dan verbnya yaitu brought, teman-teman. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa auxiliary verb yang kita pindah di sebelumnya subjek, itu adalah auxiliary yang paling depan atau auxiliary yang pertama kali muncul. Nah, di sini kebetulan auxiliary-nya cuma satu ya, jadi langsung kita pindah aja ke sebelumnya subjek. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nanti kalau diartikan jadinya,
Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, itu tadi adalah caranya menginversi ya atau membalik subjek predikat menjadi predikat subjek, teman-teman. Jadi tergantung predikatnya itu yang dipakai itu berupa apa. Apakah to be dan kata kerja yang tidak bisa butuh objek, atau kata kerja tunggal yang butuh objek, atau kata kerja yang memang sudah punya auxiliary verb yang terpisah. Jadi masing-masing caranya menginversi itu beda-beda seperti itu. Nah, cuman teman-teman, untuk inversi yang kalimat tanya ini di soal structure tidak pernah keluar. Karena teman-teman tidak akan pernah menemukan soal structure di TOEFL itu berakhiran dengan tanda tanya. Pasti semuanya berakhiran dengan titik. Makanya kemarin saya sampaikan ya, kalau titik-titiknya di awal soal atau di depan sendiri, maka tidak mungkin di pilihan ganda dipilih atau jangan pilih pilihan ganda yang diawali oleh conjunction fanboys dan predikat. Oke, karena di soal structure TOEFL, predikat dan conjunction fanboys tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, terus inversi yang jenis apa, Sir, yang dipakai di soal structure TOEFL? Nah, jadi ada 5 penanda kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL, teman-teman. Gitu ya. Nah, 5 penanda ini akan kita bahas hari ini. Gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman, mulai dari there dulu ya. Jadi there ini biasanya diletakkan di belakang kalimat atau di paling akhir gitu ya untuk menandakan keterangan tempat. Artinya there sendiri itu adalah di sana, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya adalah a big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. Nah, itu kan ada di sana di setelahnya predikat lives. Gitu ya. Nah, ketika dari ini kita pindah di sebelumnya subjek atau di paling depan, kemudian nggak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi. Artinya, setelahnya subjek predikatnya itu harus dibalik, teman-teman. Jadinya, there lives a big alligator. Gitu ya. Jadi, there lives a big alligator. Predikatnya dulu yaitu lives, baru subjeknya a big alligator. Sama halnya kalau kita mau bilang ada satu orang misalkan ya teman-teman, ada seorang anak misalkan, ada seorang anak di dalam ruangan itu. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Ada seorang anak di dalam ruangan itu. Bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? Jangan takut salah, nggak apa-apa dicoba dulu. Okay, anyone? Can you translate it into English? They're just in Okay, this room, their child in this atau in in this that room. room gitu. Boleh in this room. Nah, kurang satu kata, Mister. Karena di dalam kalimat kan harus ada predikat nih. Nah, di kalimat ini belum ada predikatnya. Jadi ditambah masih kehilangan satu kata kerja, satu kata. Jadi bukan their child tapi harusnya There is. There is. there is a child. Betul. Jadi there is a child in this room. Gitu ya, teman-teman. Jadi there is a child in this room. Ada seorang anak kecil di ruangan ini. Atau there's a kid, misalkan. Ada seorang bocah di ruangan ini. Nah, tapi kalau misalkan saya ganti, teman-teman. Saya ganti menjadi gini. Ada banyak sekali atau ada banyak anak-anak atau anak kecil di dalam ruangan itu. Nah, bahasa Inggrisnya jadinya gimana? Kalau ada banyak anak kecil di ruangan itu. There are so many children in this room. Good. Jadi there are so many children in this room atau in that room gitu ya. Jadi there are so many. Boleh teman-teman kita pakai so many. It's okay ya. So many children in that room. Seperti itu. Nah, sama-sama pakai there di depan, yang atas pakainya is, yang bawah pakainya are. Kenapa? Karena subjeknya bukan si there, teman-teman. Tapi subjeknya adalah yang atas itu a child ya, karena satu pakainya is. Yang bawah itu karena subjeknya so many children. Banyak sekali anak kecil. Maka kita pakainya are. Nah, sama kayak seperti ini. Ini adalah bentuk inversi. Karena ada there yang dipindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya. Oke. Nah, tapi untuk inversi jenis ini ada pengecualian, teman-teman. Jadi di materi grammar itu selalu ada pengecualian gitu ya.
Nah, untuk pengecualian untuk there ini, jadi there ini tidak bisa kita ikuti bentuk inversi ketika subjeknya berupa subjek pronoun atau kata ganti yang bertugas sebagai subjek, yaitu I, you, they, we, he, she, atau it. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, she, it, walaupun ada there dipindah di depan sendiri, itu tidak menjadi penanda inversi alias jangan diinversi. Contohnya seperti ini, teman-teman. I work there. Saya bekerja di sana. Gitu kan? Nah, nanti ketika there kita pindah di sebelumnya kata I dan tidak ada koma setelahnya pun, urutannya tetap I work. Bukan do I work atau work I. No, guys. Jadi urutannya tetap I work gitu ya. For example, jadinya there I work. Seperti itu. Betul, there I work. Gitu ya, teman-teman. Kemudian misalkan ya, there you go. Begitu ya, kayak there you go. Begitu atau ya begitu, atau kalau kita misalkan nih, ngajarin anak kecil misalkan, ngajarin anak kita misalkan gitu ya, untuk ngapain gitu, terus dia bener. Nah, kita bilangnya, "There you go." Nah, itu ya betul begitu caranya ngomong begitu gitu, teman-teman. Jadi, there you go, bukan there go you ataupun there do you go, tapi there you go. Jadi walaupun ada there dipindah di depan sendiri, tidak ada koma setelahnya pun, subjek dulu baru predikat. Seperti itu, teman-teman. Tidak boleh diinversi karena subjeknya ayu, dewi, he, she, it. Gitu ya. Nah, itu untuk there, teman-teman. Kalau yang berikutnya itu penanda pertama, untuk penanda kedua kita punya adverb of place atau keterangan tempat. Nah, keterangan tempat sama kayak there, sebenarnya there itu juga keterangan tempat, teman-teman. Cuman bedanya kalau there itu keterangan tempatnya tidak jelas di mana. Nah, kalau adverb of place ini yang saya maksud ini adalah bendanya namanya keterangan tempatnya jelas di mana seperti itu atau ditulis lengkap seperti itu. Jadi kalau ada keterangan tempat dipindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu jadi penanda inversi. Contohnya seperti ini, teman-teman. A massive shark lives in that trench. Jadi kalau diartikan seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, itu kan ada keterangan tempat di dalam palung itu, ya kan? Nah, kalau keterangan tempat ini kita pindah di sebelum subjek dan tidak dikasih koma setelahnya, itu menjadi penanda inversi. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Nah, di situ ada predikat dulu yaitu lives, baru subjeknya a massive shark. Nah, lives ini bisa langsung kita pindah sebelum subjek karena lives itu kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Ya, makanya kalau ada kata benda setelah kata kerja yang tidak butuh objek itu bukan objek, tapi subjek. Seperti itu. Oke. Jadi penanda kedua adalah keterangan tempat yang dipindah sebelum subjek dan tidak dikasih koma setelahnya. Kemudian penanda ketiga. Nah, untuk penanda ketiga ini yang paling sering muncul di soal TOEFL, terutama untuk TOEFL yang asli dari ITS, yang resmi, teman-teman, yang dipakai untuk LPDP itu ya. Nah, jadi adalah negative adverb atau keterangan yang kalau diartikan itu berarti negatif seperti itu. Nah, maksudnya keterangan yang berarti negatif itu gimana sih, Seth? Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita punya seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ever. Biasanya ada adverbnya, biasanya enggak. Cuman artinya sama semuanya, yaitu jarang. Nah, jarang itu dianggap sebagai keterangan yang kesannya atau sense-nya atau secara logika itu dianggap sebagai negatif. Seperti itu. Gitu ya. Jadi contohnya ini yang urut dulu, teman-teman, yang subjek predikat dulu. I seldom have lunch at work. Gitu ya. Jadi saya jarang makan siang di tempat kerja. Jadi kalau tempatnya itu bukan di sebelumnya subjek, dia tidak menjadi penanda inversi. Gitu ya. Nah, tapi ketika seldom ini kita pindah di sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma setelahnya, maka itu nanti menjadi penanda inversi. Contohnya, seldom do I have lunch at work. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan, di sebelum subjek I itu ada auxiliary do. Kemudian verbnya adalah have. Nah, kenapa kok ada auxiliary di sebelumnya subjek, bukan di setelahnya? Karena di sebelumnya subjek itu ada keterangan yang maknanya negatif. Jadi subjek anggap aja nggak mau ketemu gitu, teman-teman. Gitu ya, jadi langsung dibantu dengan predikat. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian selain seldom, barely, rarely, scarcely, sama hardly, kita punya lagi nih, yaitu only in, only for, only when, only apa gitu ya.
Jadi kalau ada keterangan apapun, entah keterangan waktu, keterangan cara, keterangan apapun ya teman-teman, kalau sebelumnya itu ada kata only-nya, keterangan itu dianggap sebagai negatif. Seperti itu, gitu ya. Kemudian ada little artinya sedikit, never artinya tidak pernah, at no time artinya langsung, not once artinya tidak pernah. Nah, untuk contohnya, we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, itu ada keterangan tempat hanya di Arktik saja yang dinegatifkan dengan kata only ya, teman-teman. Nah, ini nanti kalau kita pindah di sebelumnya subjek, kemudian nggak dikasih koma setelahnya, maka jadi penanda inversi. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Kalau teman-teman perhatikan di situ sebelumnya subjek we ada auxiliary can, verbnya adalah find. Nah, kenapa kok diinversi? Karena ada penanda inversi yaitu negative adverb yang dipindah sebelumnya subjek terus nggak dikasih koma setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya, barisan selain only in, only for, only when, dan seterusnya, kemudian little, never, at no time, dan not once, kita punya under no circumstances, artinya pokoknya jangan gitu ya, sama kayak on no condition, artinya juga sama, pokoknya jangan, seperti itu, atau tidak boleh. Gitu ya. Oke, saya perlambat. Mohon maaf teman-teman. Kalau saya kecopetan agak direm ya. Oke, jadi tapi gini, saya sarankan jangan menulis ya. Karena mendengarkan sama menulis tidak akan optimal, tidak akan maksimal teman-teman dapatnya. Jadi teman-teman sambil konsentrasi, sambil memperhatikan di layar ya. Jangan sambil menulis. Menulisnya nanti setelah saya kirimkan rekamannya seperti itu. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Jadi ada under no circumstances, ada juga on no condition. Mereka sinonim, artinya pokoknya jangan. Kemudian ada in no way, artinya tidak mungkin. Kemudian ada not only, nah gandengannya but also, biasanya ada also-nya ya. Nah ketika but ini, fanboys ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah berarti kan setelahnya harus ada subjek predikat, sebelumnya juga harus ada subjek predikat ya teman-teman. Nah, ketika sebelumnya subjek predikat sebelumnya but itu nanti atau subjek predikat yang pertama ya yang di titik-titik itu, nanti sebelumnya ada not only-nya, maka subjek predikatnya harus diinversi. Tapi kalau not only-nya letaknya di tengah-tengah, di setelahnya subjek maksud saya, maka tidak perlu diinversi karena nggak ada yang diinversi, teman-teman. Inversi kan pembalikan subjek predikat. Kalau di sini sudah ada subjek, ya di sini tidak bisa diinversi karena nggak ada subjek lagi. Gitu ya. Kemudian ada no sooner than. Nah, untuk contohnya, saya ambilkan dari yang under no circumstances atau no condition ya. Contohnya adalah you should not open the box. Jadi, kamu tidak boleh membuka kotak itu. Di situ ada kata not, teman-teman. Nah, cuman gini. Not ini kan keterangan ya, kata keterangan, dan dia menjelaskan predikat. Kata keterangan not, ketika dia menjelaskan predikat itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa auxiliary. Contohnya gini teman-teman. Misalkan saya mau bilang, saya suka kamu, atau saya cinta kamu, itu kan bahasa Inggrisnya, I love you. Nah, tapi untuk bilang, saya tidak mencintaimu, itu bukan I not love you, teman-teman. Tapi bahasa Inggrisnya adalah I do not love you. Walaupun do di situ tidak ada artinya, maksudnya tidak punya arti, tapi memang itu buat syarat gramatikal. Gitu ya. Nah, sama kayak ini. Di sebelumnya not itu ada auxiliary should. Nah, ketika not ini kita mau pindah ke depan, itu tidak bisa tanpa should di sebelumnya. Dan kalau kita pindah should not-nya ke depan, itu nanti jadi kalimat tanya. Artinya kalau kita mau pindahkan not-nya ke depan, kita carikan kata lain yang artinya sama supaya tidak jadi kalimat tanya, teman-teman. Oke. Nah, jadinya under no circumstances should you open the box. Artinya sama. Sebaiknya kamu jangan membuka kotak itu. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian untuk barisan yang terakhir, kita punya nowhere. Artinya tidak dimanapun gitu ya, atau nggak ada gitu. Kemudian ada not until bla 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 bla. Nah, until ini setelahnya harus dilanjutkan dulu.
Ya, karena until ini punya dua kelas kata, teman-teman. Until bisa jadi preposisi, dan preposisi itu harus diikuti objek atau diikuti kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Gitu ya. Until itu juga bisa jadi conjunction kalau teman-teman dicek di kamus. Nah, kalau dia conjunction, setelahnya harus subjek dulu, kemudian predikat, nah baru. Setelahnya nanti kalau nggak ada koma, subjek predikat lagi nanti harus diinversi. Seperti itu. Kemudian ada no longer, teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah conjunction yang agak nyeleneh. Kalau teman-teman masih ingat di hari kedua, ketika kita belajar conjunction fanboys, ada yang saya warnai beda, yaitu kalau nggak salah biru, teman-teman, yaitu conjunction nor. Sedangkan conjunction fanboys yang lain saya warnai merah kalau nggak salah, saya lupa gitu ya. Nah, ada alasan kenapa nor itu saya warnai berbeda dari fanboys yang lain, karena ada penggunaan khususnya, yaitu nor ini ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, maka subjek predikat setelah nor ini harus kita inversi. Gitu ya, kita balik. Nah, tapi yang bisa seperti ini cuma conjunction nor, teman-teman. Selain conjunction nor, you can't do that. Gitu ya. Nah, untuk contohnya saya pakai yang not until karena ini paling sering keluar di TOEFL. Nah, contohnya adalah not until the 20th century was the I'm sorry guys, I was thrown away. Wait, let me change my connection. Saya ganti connection dulu ya. I'm sorry. Wait guys. Karena IndiHome saya akhir-akhir ini sedikit bermasalah ya. Mohon maaf teman-teman. Halo, tes. Teman-teman, suara saya lancar? Oke, lancar ya. Ya, oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Mohon maaf tadi sedikit gangguan koneksi ya. But I'm back now. Oke, kita lanjutkan. Nah, contohnya adalah not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, di situ ada subjek the Great Sphinx of Giza. Di sebelumnya subjek ada auxiliary was, kemudian verbnya adalah exposed. Nah, ini diinversi, teman-teman. Jadi ada bagian predikat yang pindah sebelumnya subjek, kemudian subjek, dan kemudian bagian dari predikat yang lain. Gitu ya. Nah, kenapa kok diinversi? Karena ada penanda inversi nomor 3, yaitu negatif adverb. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke penanda berikutnya, teman-teman, yaitu penanda keempat. Nah, untuk penanda keempat ini kita biasa menyebutnya komparatif. Komparatif itu caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya kita pakai more than. Nah, than ini teman-teman itu bisa kan dan itu kan artinya daripada atau dibandingkan gitu ya. Itu bisa diikuti benda yang dibandingkan aja bisa. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Gitu ya. Nah, tapi setelah dan itu kalau mau diikuti subjek predikat is okay, gitu ya. That's okay too. Gak apa-apa, teman-teman. Jadi Jupiter is much larger than our planet is, itu juga nggak masalah. Oke. Okay? Nah, setelahnya then ini kalau subjek predikatnya mau kita balik atau kita inversi juga nggak masalah. Juga nggak salah gitu ya. Nah, contohnya Jupiter is much larger than is our planet. Seperti itu. Jadi untuk then ini lebih fleksibel, makanya jenis soal ini paling jarang keluar. Tapi kalau diprediksi itu kadang keluar, teman-teman. Gitu ya. Cuman kalau di TOEFL yang asli dari TS, more than ini jarang sekali keluar. Seperti itu. Yang sering keluar yang penanda ketiga tadi yang sebelumnya yang kita terputus tadi, teman-teman. Nah, sekarang untuk penanda yang terakhir ya, yaitu adanya verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang. Kita biasanya kalau di buku itu nyebutnya participle phrase. Nah, tapi teman-teman nggak perlu tahu nama-nama itu nggak penting ya. Teman, yang penting teman-teman tahu ada verb ing atau verb 3, ada embel-embel setelahnya baru ketemu subjek. Nah, itu nanti harus diinversi, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ada verb ing atau verb 3 agak panjang,
dipindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi. Contohnya seperti ini yang urut dulu teman-teman. Himalaya is located between China and Nepal. Kalau diartikan, Himalaya berada atau terletak di antara Cina dan Nepal. Di situ ada verb 3, mulai dari located sampai kata Nepal. Itu satu kesatuan makna, teman-teman. Nah, itu kalau kita pindah di sebelum subjek Himalaya dan gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Nah, jadinya located between China and Nepal is Himalaya. Jadi predikat dulu is, baru subjeknya Himalaya. Seperti itu. Nah, verb ing juga sama. For example, Himalaya is lying between China and Nepal. Nah, kalau lying sampai Nepal ini kita pindah di sebelumnya subjek Himalaya dan tidak ada koma yang memisahkan, maka Himalaya sama is-nya kita inversi. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Nah, untuk penerapan di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Ini saya ambilkan dari buku yang dari lembaga, kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman. Dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soalnya. Gitu ya, karena yang paling penting di dalam kalimat itu adalah subjek dan predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada sama sekali predikat. Kemudian kalau kita cari subjek, ada kata benda the second level, tapi dia terikat oleh preposisi menjadi keterangan. Ada kata benda the parking lot, sama ada preposisi of, dia menjadi keterangan. Artinya kita juga belum punya subjek ya teman-teman. Nah tapi jangan buru-buru mencari subjek predikat. Karena ada yang aneh nih. Subjek kok diletakkan hampir di akhir kalimat. Dan nggak ada koma sama sekali sebelumnya. Maka teman-teman wajib curiga ada apa sebelum subjek itu nanti. Nah, on the second level of the parking lot, itu kalau diartikan, di lantai 2 dari tempat parkir, nah itu kan berarti keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat, dipindah di sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya, dia menjadi penanda inversi. Jadi jangan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Oke? Nah, berarti jawabannya ya betul. Jawabannya yang delta ya. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Kalau yang alpha sama bravo, teman-teman memang di situ ada predikat. Nah, tapi setelah predikatnya tidak ada subjek. Karena empty itu adalah kata sifat, artinya kosong. Dan kata sifat itu tidak bisa jadi subjek. Jadi yang alpha sama yang bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek some empty stalls, predikatnya adalah are. Nah, nggak bisa ya, teman-teman. Kita butuhnya yang urutannya dibalik atau diinversi. Seperti itu. Gitu ya. Apakah negatif verb, Mister? Jawabannya bukan. Jawabannya adalah keterangan tempat, Mister. Jadi, di lantai 2 dari tempat parkir itu adalah keterangan tempat. Kalau dipertanyakannya kan nanti di mana gitu. Di mana? Di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, jadi itu bukan negative adverb, tapi adverb of place. Seperti itu. Ya, betul. Adverb of place. Atau ya, gitu ya, teman-teman, adverb of place. Oke, dapat ya. Kita coba ke contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, kita menemukan ada kata kerja yang berakhiran ed nih. Dan dia berdiri sendiri, tidak ada auxiliary sebelumnya. Nah, untuk mengetahui apakah dia predikat atau bukan, kita harus tahu dulu apakah dia verb 2. Kalau verb 2 itu berarti predikat, atau dia verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, yang mana tidak bisa jadi predikat. Nah, ini materi kita kemarin. Nah, cuman teman-teman, di sini masalahnya adalah menggunakan kata kerja stop. Nah, kenapa kok jadi masalah menggunakan kata kerja stop ini? Karena stop ini memiliki dua makna, teman-teman. Yaitu yang pertama, stop itu bisa artinya berhenti. Nah, kalau dia berhenti, itu adalah termasuk kata kerja yang intransitif atau tidak membutuhkan objek. Nah, tapi stop juga bisa berarti menghentikan. Nah, kalau menghentikan itu butuh objek. Nah, jadi dia bisa transitif, bisa intransitif. Nah, berarti kita nggak bisa menggunakan cara yang kemarin kita pelajari. Karena di sini kata kerja yang dipakai kebetulan memiliki dua makna
transitif dan intransitif seperti itu. Nah, terus bagaimana kita bisa mengetahuinya, Sir? Apakah dia verb 2 atau verb 3? Nah, kita kembali ke sifat verb 2 dan verb 3 atau penggunaan verb 2 dan verb 3, teman-teman. Jadi verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat saja. Oke, tanpa harus ditambahkan auxiliary alias tidak boleh ada auxiliary sebelumnya. Teman-teman boleh cek di catatan mengenai auxiliary yang kita pelajari hari pertama, ada nggak auxiliary yang gandeng sama verb 2? Pasti nggak ada. Jadi verb 2 ini memang tidak boleh dipakaikan auxiliary, teman-teman. Nah, berbeda dari verb 2, verb 3 supaya bisa jadi predikat harus ada auxiliary-nya. Nah, jadi kita menggunakan patokan ini untuk menentukan apakah dia ini verb 2 atau verb 3 ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, yang alpha itu ada auxiliary modal will diikuti auxiliary to be be. Sama, Bravo juga ada, Charlie juga ada, Delta juga ada. Nah, berarti stop di situ tidak mungkin verb 2, dia adalah verb 3, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita butuh auxiliary supaya nanti verb 3 itu menjadi predikat. Nah, sekarang kita cek apakah sudah ada subjek. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata benda di situ yang bisa jadi subjek. Kata benda lepas ya. Berarti di sini kita juga butuh subjek. Nah, tapi subjek kok tempatnya tidak di awal, agak di tengah-tengah, maka teman-teman wajib curiga. Ada apa di sebelumnya? Nah, ternyata ada only in bla 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 bla, teman-teman. Jadi only in itu keterangannya jadi negatif karena ada only-nya. Gitu ya. Nah, keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya, maka ini menjadi penanda inversi. Jadi cari yang auxiliary dulu baru subjek. Dan kalau auxiliary yang bisa dipindah sebelumnya subjek itu hanya satu ya, teman-teman. Nggak boleh semua auxiliary dipindah sebelum subjek, nggak bisa. Oke. Jadi salah satu auxiliary yang paling depan, kemudian kalau ada auxiliary lagi ya letaknya di setelah subjek. Atau di sebelumnya verb-nya. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Oke, kita cek satu-satu ya. Kalau yang alpha, di situ ada dua auxiliary, yaitu will sama be. Yang saya sampaikan tadi, yang bisa pindah sebelumnya subjek hanya salah satu saja auxiliary-nya. Berarti yang alpha tidak bisa alpha, salah teman-teman. Kalau yang bravo tidak bisa karena tidak diinversi, alias urutannya subjek dulu baru predikat. Padahal kita butuhnya predikat dulu baru subjek. Kalau yang Charlie jelas ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Oke. Nah, di situ ada auxiliary will, subjeknya adalah the printing presses. Kemudian diikuti lagi auxiliary be, verbnya adalah stopped. Seperti itu. Jadi nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing presses be stopped. Kalau diartikan, hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah delta. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh terakhir. Nah, untuk contoh terakhir ini adalah lawan dari inversi. Kalau teman-teman menemukan kelas kata ini, nggak boleh setelahnya diinversi. Ya, jadi harus urut. Subjek dulu, baru predikat. Seperti itu. Nah, kelas kata apa yang saya maksud? Yaitu conjunction, teman-teman. Ya, conjunction itu setelahnya wajib subjek dulu, baru predikat. Jadi tugas teman-teman di sini mencarikan subjek, kemudian predikat. Nah, jadi jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, betul. Yang Charlie ya. Di situ ada subjek he, predikatnya adalah did. Kalau yang alpha, why did he do it? Itu nanti menjadi pertanyaan. Sedangkan di soal TOEFL tidak pernah ada yang ditutup pakai tanda tanya, itu nggak ada, teman-teman. Pasti tandanya titik. Artinya kalimat tanya tidak dipakai di soal structure TOEFL. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Itu ya. Apalagi yang bravo itu nggak bisa juga. Gitu ya. Kalau yang delta itu nggak bisanya karena tidak ada subjeknya. Oke, jadi delta nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan hal tersebut. Seperti itu.
Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman kalau gitu ya. Di sini ada satu soal, teman-teman jangan takut benar, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Baik, kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikatnya dulu di soal ini. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja di situ. Berarti kita butuh predikat. Nah, subjeknya juga belum ada, teman-teman. Karena there itu nggak bisa jadi subjek. Cuman, kalau sebelumnya subjek ada there, nggak ada koma setelahnya, maka itu jadi penanda inversi. Jadi tugas kita di sini hanyalah mencarikan predikatnya saja. Nah, A, B, C, D yang bisa jadi predikat cuman Bravo sama Delta ya, teman-teman. Kalau yang alpha to verb 1 tidak bisa jadi predikat, yang Charlie verb ing tanpa auxiliary sebelumnya juga tidak bisa jadi predikat. Nah, bedanya Bravo sama Delta adalah Bravo itu dipakai ketika subjeknya tunggal atau satu. Kalau yang Delta, R itu dipakai ketika benda di subjek itu banyak, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, di situ subjeknya adalah 195 negara. Berarti kan banyak ya, jelas di situ ada angkanya 195. Nah, berarti jamak, teman-teman. Artinya kita hanya bisa pakai are, tidak boleh pakai is. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, there are approximately 195 countries in the world. Kalau diartikan, ada sekitar 195 negara di dunia. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan ada jawaban delta. Delta, saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Kita cek bareng ya. Cari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti tugas kita mencarikan predikat di soal ini. Kemudian kalau kita cari subjek, nah itu kata benda kena in jadi keterangan. Kata benda kena off jadi keterangan gitu ya. Nah berarti kita juga belum punya subjek. Nah tapi subjek kalau letaknya di tengah kalimat, maka teman-teman curiga, wajib curiga teman-teman. Ada apa sebelum subjek ini? Apalagi nggak ada koma sama sekali di situ. Nah ternyata in the southern portion of Indiana, itu kan kalau diartikan di bagian selatannya Indiana gitu ya, itu keterangan tempat teman-teman. Kalau ada keterangan tempat, dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka di situ kita membutuhkan inversi kalimatnya. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Nah, hati-hati teman-teman. Di soal ini ada jebakan ya. Jadi yang alpha itu ada auxiliary subject verb. Maksudnya auxiliary subject verb gitu ya. Intinya ini inversi. Nah, cuman yang alpha ini nggak bisa kita pilih, teman-teman ya. Kenapa nggak bisa? Karena kalau teman-teman masukkan ke titik-titik, di setelah titik-titik itu ada kata and. And itu harus menghubungkan dua yang sama atau paralel. Nah, setelahnya and itu ada subjek, teman-teman, yaitu limestone cave. Jadi di sini tidak boleh predikatnya ditutup atau diselesaikan nggak boleh. Karena nanti subjeknya juga sudah selesai, juga
setelah titik-titik harus masuk bagian kalimat yang baru, yang lain, bukan subjek predikat. Nah, tapi di situ masih subjek. Artinya di sini juga harus ada subjek, gitu ya. Jadi yang alfa nggak bisa, oke? Kalau yang Bravo tidak ada predikatnya, nggak bisa, kita butuhnya juga predikat. Jadi Bravo nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada predikat, ada subjek, tapi tidak diinversi, nggak bisa, kita butuhnya yang inversi. Nah, jawabannya adalah yang delta. Oke, teman-teman. Jadi ini hanya kebetulan karena ada N-nya. Misalkan nggak ada lanjutan N ini sampai titik, itu nanti jawabannya yang alfa. Oke, jadi caranya membaliknya yang alfa. Tapi karena di situ ada tambahan N yang mana harus menghubungkan yang sama, maka subjeknya dijadikan satu. Oke, karena ini milik atau areanya subjek itu, teman-teman. Oke, jadi predikat diselesaikan di sini. Oke, jadi jawabannya yang delta gitu ya. Nanti kalau dibaca, in the southern portion of Indiana are located historic sites and limestone caves. Kalau diartikan kurang lebih, di bagian selatannya Indiana eh, ada gitu ya. Jadi located dihapus juga nggak apa-apa, cuma R aja nggak apa-apa teman-teman. Ada situs-situs bersejarah dan gua-gua limestone. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up. Dan ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat Bravo. Oke, saya lihat semuanya menjawab Bravo ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu di soal, gitu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ sama sekali tidak ada predikat, berarti kita butuh predikat ya, teman-teman. Kemudian subjeknya di situ juga belum ada, berarti kita butuh subjek juga. Oke. Nah, tapi subjek kalau letaknya di tengah-tengah, teman-teman wajib curiga. Nggak ada conjunction, nggak ada apa-apa, tiba-tiba di tengah. Cek di sebelumnya ya. Nah, ternyata di depan itu ada kata not until yang menandakan itu adalah penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Oke, jadi dibalik cari yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Yang alpha nggak bisa ya, karena ada conjunction, subjek predikatnya pun juga tidak diinversi, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, nah di situ ada predikat was, subject a mass movement, nah tapi ada predikat lagi yaitu occurred. Teman-teman masih ingat? Occur itu adalah salah satu kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak memiliki bentuk pasif atau tidak memiliki bentuk to be verb 3. Nah, jadi occurred ini verb 2, was itu juga verb 2 dari to be, teman-teman. Nah, jadi ada dua verb 2, jadi predikatnya double Bravo ini, Bravo ini tidak bisa karena predikatnya double, teman-teman. Oke, materi kita kemarin ya. Jadi kata kerja yang tidak membutuhkan objek, salah satunya occur, itu tidak memiliki bentuk be verb 3. Jadi kalau ada to be, ada occurred, itu dua-duanya beda, teman-teman. Itu sendiri, was-nya sendiri, occurred-nya sendiri. Jadi ini predikatnya ada dua atau double gitu ya. Kemudian kalau yang Charlie, di situ ada subjek mass movement, predikatnya occurred tapi tidak dibalik, nggak bisa. Kita butuhnya yang dibalik ya teman-teman atau diinversi karena ada penanda inversi di soal. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Di situ ada verb 2 yaitu occurred, subjeknya adalah a mass movement. Nah, karena occurred itu termasuk ke kata kerja yang tidak membutuhkan objek, nah maka setelahnya ini bukan objek tapi subjek seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau dibaca not until the gold rush occurred a mass movement to migrate westward in large numbers. Jadi kalau diartikan kurang lebih uh, belum sampai peristiwa gold rush tiba gitu ya, terjadilah atau ada gerakan massa untuk bermigrasi menuju barat dalam jumlah yang besar seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke guys, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga delta. Kita cek bersama ya. Seperti biasa, kita cari dulu predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb satu yaitu improve, teman-teman. Subjeknya adalah online collaboration. Online collaboration tools, maaf. Oke. Nah, kemudian, nah kalau kita lihat di sebelumnya kata improve itu ada fanboys, tapi nggak ada koma sebelumnya. Artinya fanboys itu hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, karena setelahnya fanboys itu ada verb satu, maka sebelumnya fanboys ini juga harus ada verb satu, teman-teman. Gitu ya, kita cek satu-satu. Yang alpha itu ada verb satu facilitate, jadi kemungkinan yang alpha bisa. Kalau yang Bravo ada subjek lagi. Tidak ada conjunction nggak bisa ya. Jadi yang yang Bravo itu salahnya karena ada subjek lagi. Kita tidak membutuhkan subjek lagi karena tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Gitu ya. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Subjeknya adalah they, predikatnya adalah facilitate. Tapi di sini kita masih kehilangan satu lagi yang digandengkan dengan but, teman-teman. Jadi kita belum bisa memasukkan CSP satu lagi ya. Karena masih ada bagian yang hilang yaitu satu P lagi. Nah, kecuali kalau P ini sudah ketemu, mau ditambahkan CSP nggak masalah. Gitu ya, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada they, itu yang bikin salah subjeknya ya. Sedangkan di situ kita hanya butuh predikat saja. Oke, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, loh, Sir, itu kok nggak diinversi ya? Karena not only-nya tidak diletakkan di sebelum subjek. Kalau not only tempatnya di setelahnya subjek, ya nggak jadi masalah, teman-teman. Maksudnya tidak jadi penanda inversi. Sama kayak seldom tadi. Seldom itu kalau kita mau bilang, kalau seldomnya ditaruh di tengah-tengah, itu bukan inversi. Contohnya, I seldom have lunch at work. Tadi ya, at work. Nah, jadi sebelumnya seldom itu subjek, setelahnya seldom itu predikat. Nggak ada inversi. Urutannya tetap subjek dulu baru predikat. Nah, cuman kalau seldom itu sebagai negative adverb ya atau keterangan yang maknanya negatif, dipindah sebelumnya subjek, jadinya seldom. Nah, baru setelahnya ini nggak mau subjek ketemu langsung, teman-teman. Makanya tadi seldom do I have lunch at work. At work. Seperti itu. Gitu ya. Jadi penanda inversi itu hanya ketika dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya seperti itu. Kalau not only ditaruh di depan kalimat inversinya seperti apa, Mister? Predikat berarti predikat boleh dua ya, Mister? Gak apa-apa. Kalau ada fanboys, fanboys itu terutama fanboys itu kan setelahnya predikat ya, teman-teman. Maka sebelumnya juga harus predikat. Justru nggak boleh kalau nggak ada predikat karena fanboysnya di situ setelahnya langsung diikuti predikat atau fanboys ini menghubungkan dua predikat seperti itu. Nah, kalau ini not only-nya dipindah ke depan, itu nanti jadinya seperti ini, teman-teman. Ini saya panjangkan dulu ya. Jadinya not only karena subjeknya jamak berarti pakainya do, teman-teman. Not only do online collaboration tools ya, collaboration tools facilitate teamwork, kerja sama tim, but also tapi juga atau namun juga improve productivity, meningkatkan produktivitas. Nah, seperti ini kalau dijadikan inversi, teman-teman. Kalau kalau diletakkan not only-nya itu di sebelum subjek nanti jadi diinversi gitu ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Lanjut lagi, teman-teman, ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah belum ada predikat, teman-teman. Subjeknya juga belum ada, berarti kita butuh subjek predikat di situ, tapi jangan buru-buru cari subjek predikat ya, karena di situ ada not until, menjadi penanda inversi. Cari yang predikat dulu baru subjek. Yang alpha nggak bisa karena ada conjunction ya. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Kalau yang Bravo ada auxiliary did, verbnya adalah begin, subjeknya adalah astronomers. Jadi kemungkinan yang Bravo bisa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie, subjek astronomers, predikatnya were beginning, tapi ada conjunction. Padahal subjek predikatnya cuma satu, jadi nggak bisa. Kalau yang Delta ada subjek, ada predikat, tidak diinversi, tidak bisa, teman-teman. Kita butuhnya yang diinversi. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang Bravo. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, not until the 18th century did astronomers begin to appreciate the vastness of the universe beyond our own galaxy. Jadi kalau diartikan kurang lebih sebelum abad ke-18, para astronomer itu mulai appreciate itu mulai menyadari gitu ya, betapa luasnya alam semesta di luar galaksi kita. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman di nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada kata kerja sama sekali yang bisa jadi predikat. Subjeknya juga belum ada ya. Berarti kita butuh subjek juga. Nah, kalau dilihat di sebelumnya subjek nanti itu ada in the northern part of Illinois. Itu adalah keterangan tempat. Diletakkan di sebelumnya subjek menjadi penanda inversi. Jadi di sini tugas kita mencari predikat dulu baru subjek. Kita cek ya. Yang alfa memang predikat dulu baru subjek, tapi ketambahan penanda inversi lagi teman-teman. Ada dua keterangan tempat, nanti yang satu jelas, yang satu tidak jelas. Nah, jadi kita harus pilih salah satu aja. Oke, kalau yang alfa ini nggak bisa karena pemborosan. Kalau yang bravo ada predikat dulu baru subjek, jadi kemungkinan jawabannya adalah yang bravo. Kita cek dulu yang lain ya. Kalau yang Charlie ada subjek dulu baru predikat, tidak bisa. Kita butuhnya yang inversi. Kalau yang delta ada predikat, nggak ada subjek sama sekali, nggak bisa ya. Teman-teman, kita juga butuh subjek soalnya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, in the northern part of Illinois lies the city of Chicago, famous for its architecture and vibrant arts scene. Jadi kalau diartikan kurang lebih, di bagian utara Illinois terdapat kota Chicago yang terkenal karena arsitekturnya dan scene itu apa ya bahasa Indonesia, teman-teman? Scene ini ya, sinematik apa namanya? Tema-tema seninya gitu. Tema seni yang berwarna-warninya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, thumbs up. Dan ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Alpha, ada juga Delta.
Kita cek bareng ya. Dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada is, teman-teman. Subjeknya adalah it itu ya. Nah, kalau fanboys-nya itu sebelumnya ada koma, kemudian ada subjek predikat setelahnya, berarti fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya sebelumnya tadi kita harusnya masukkan subjek dan predikat. Tapi di situ belum ada. Nah, tapi sebelumnya subjek, kalau teman-teman perhatikan di situ ada penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Maka di sini teman-teman carikan yang inversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Otomatis yang alfa nggak bisa ya, teman-teman. Kita butuhnya yang diinversi. Kalau yang Bravo ada subjek, tidak ada predikat, tidak bisa. Kalau yang Charlie ada auxiliary, subject, verb. Nah, kemungkinan yang Charlie bisa kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang Delta, nah jelas tidak ada subjek, tidak ada predikat, tidak bisa. Kita butuhnya berarti yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, not only is seismology used to study the Earth's mantle, but it is also crucial for understanding tsunamis. Jadi tidak hanya seismologi digunakan untuk mempelajari lapisan mantel bumi, tapi seismologi juga penting untuk memahami tsunami. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Oke, mari kita cek teman-teman. Seperti biasa dicari dulu predikatnya ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada erupt, artinya erupsi, tapi dia kata kerja teman-teman. Atau meletus gitu ya. Ada kemudian subjeknya adalah geysers. Setelah koma ada but. Nah, berarti di setelahnya but ini harus kita masukkan subjek dan predikat dan harus urut ya, teman-teman. Kalau kita cek A, B, C, D yang alpha sama Bravo tidak bisa, teman-teman. Oke, karena kita tidak butuh conjunction lagi. Oke, di soal sudah ada conjunction. Jadi alpha Bravo nggak bisa walaupun ada subjek predikat. Nah, kalau yang Bravo itu malah dibalik nggak bisa ya. Kalau yang Charlie, nah ternyata jadi gini, setelahnya but kan harusnya diikuti subjek predikat lagi, teman-teman. Nah, tapi di situ sebelumnya subjek predikat dimasukkan keterangan yang maknanya negatif. Jadi harus diinversi ya. Nah, di situ ada R predikatnya dulu, baru subjeknya adalah they. Kalau yang delta nggak bisa, teman-teman. Ada penanda inversi nomor 3, nowhere. Sebelumnya, setelahnya yaitu ada they, subjek ya, nggak bisa. Jadi subjek itu nggak mau ketemu kalau tempatnya diambil oleh si keterangan yang maknanya negatif ini. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, geysers erupt in geothermal areas, but nowhere are they as iconic or regularly erupting as in Yellowstone National Park. Jadi kalau diartikan kurang lebih, geyser itu erupsi gitu ya di area-area geothermal atau panas bumi. Nah, tapi tidak ada dimanapun mereka itu seikonik atau apa ya, meletusnya itu sesering di Yellowstone National Park seperti itu. Oke, jadi jawabannya Charlie ya, teman-teman. Yang harusnya subjek predikat atau kalimat baru, tapi di situ ada penanda inversinya yaitu nowhere. Yang mana harus kita inversi jadinya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat exist, subjeknya glaciers, kemudian ada fanboys ya, di situ sebelumnya ada koma, artinya fanboys ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi nggak ada, teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan subjek dan predikat. Nah, ternyata ini soalnya mirip sekali dengan nomor sebelumnya, ya. Yaitu yang alfa nggak bisa karena ada conjunction lagi, sedangkan subjek predikatnya sudah cukup dua. Kalau cuma dua ya conjunctionnya satu aja, teman-teman. Bravo pun juga sama, apalagi yang Bravo ini dibalik nggak bisa ya. Setelah conjunction jangan dibalik, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, karena di situ dibalik itu karena ada penanda inversinya, teman-teman. Jadi setelah but kan harusnya diikuti kalimat baru gitu ya. Cuman kalimat baru ini, karena ada penanda inversi, ya harus diinversi. Oke, jadi jawabannya Charlie, teman-teman. Kalau yang delta nggak bisa karena ada penanda inversi nomor 3, tapi tidak diinversi, tidak dibalik. Nggak bisa ya. Oke, nanti jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, glaciers exist in numerous mountain ranges, but nowhere are they as massive or influential on landscapes as in Antarctica and Greenland. Kalau diartikan kurang lebih, daratan es itu ada di berbagai barisan gunung. Nah, mereka tidak ada dimanapun mereka itu sebesar atau se-influential itu seberpengaruh gitu ya terhadap daratan seperti halnya di Antartika dan di Greenland. Seperti itu. Oke, gue jawab. Lanjut terakhir teman-teman nomor 20. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu predikat kalau ditarik dari depan ke belakang. Di situ ada kata were studied, teman-teman, auxiliary verb ya. Subjeknya adalah the loss. Nah, di situ ada conjunction when. Nah, di situ ada predikat lagi are inherited, subjek lagi traits, ada conjunction lagi how. Nah, kalau ada dua conjunction, teman-teman, kalimat itu wajib memiliki dua subjek, harus wajib memiliki tiga subjek, tiga predikat. Saya ulangi lagi, kalau conjunction di dalam kalimat itu ada dua, kita membutuhkan tiga subjek, tiga predikat, gitu ya. Nah, di sini berarti kita masih kehilangan satu subjek dan predikat. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru dulu mencari subjek predikat ya. Subjek tempatnya di tengah-tengah kalimat dan sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Kalau teman-teman lihat di situ sebelum kata when itu ada kata only. Nah, keterangan waktu ini yang when the laws of heredity were studied ini itu kan keterangan waktu, teman-teman. Kalau diartikan ketika hukum mengenai heredity itu apa ya? Hukum mengenai waris gitu, teman-teman. Maksudnya kayak sifat waris gitu ya. Itu dipelajari oleh Gregor Mendel di di abad ke-19. Nah, tapi ada only-nya. Keterangan waktu ini menjadi negatif. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang alpha itu ada conjunction lagi. Nanti conjunction-nya jadi ada tiga. Kalau conjunction-nya tiga, kita butuh empat subjek, empat predikat di dalam kalimat. Kita sedangkan setelahnya itu juga dibalik. Nggak bisa, teman-teman. Conjunction itu setelahnya tidak boleh dibalik ya. Kalau yang Bravo tidak dibalik, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi, ya nggak bisa teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang Delta ya, ada predikat dulu baru subjek. Nah, nanti kalau dibaca, only when the laws of heredity were studied by Gregor Mendel in the 19th century was it possible to explain how traits are inherited. Kalau diartikan kurang lebih, teman-teman,
hanya ketika hukum mengenai hereditas itu dipelajari oleh Gregor Mendel di abad ke-19, eh, kalau diartikan gimana ya, menjadi mungkin gitu ya, untuk menjelaskan bagaimana traits itu sifat-sifat bawaan gitu. Are inherited itu diwariskan seperti itu atau diturunkan gitu teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi mengenai inversi, yaitu pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Ada 5 penanda tadi ya, teman-teman, yaitu there, keterangan tempat, kemudian keterangan yang maknanya negatif, more than, dan verb ing atau verb 3. Nah, kalau ada itu di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Seperti itu. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh dipertanyakan. Sambil saya absen dulu ya, jangan meninggalkan lapangan upacara dulu, teman-teman. Alright, here we go. Untuk contoh yang verb ing atau verb 3 tadi gimana, Mister? Oke, kita kembali ke bagian contoh ya, teman-teman. Contohnya yang Himalaya tadi. Verb ing sama verb 3 itu contohnya yang Himalaya tadi. Sebentar, kita arahkan ke... Nah, ini teman-teman. Nah, jadi penanda kelima itu adalah verb ing atau verb 3 yang diletakkan di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya. Contoh yang urut dulu ya. Himalaya is located between China and Nepal. Nah, itu located sampai Nepal kalau dipindah sebelumnya Himalaya dan gak dikasih koma, maka Himalaya is kita inversi. Jadinya located between China and Nepal is Himalaya. Nah, ini contoh yang verb 3. Located itu kan verb 3, ya. Contoh yang verb ing, Himalaya is lying between China and Nepal. Lying sampai Nepal ini kalau dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Untuk yang more than berarti penanda nomor 4. Nah, ini contohnya more than. Jadi more than itu setelahnya boleh diinversi, boleh tidak, teman-teman. Oke, jadi ini paling fleksibel gitu ya. Nah, nanti yang mungkin teman-teman perlu perhatikan adalah predikatnya saja. Karena pernah di salah satu TOEFL prediksi, itu kadang di pilihan ganda itu ada lebih dari satu pilihan. Yang satu itu cuma benda yang dibandingkan, yang satu subjek predikat, yang satunya predikat subjek. Kalau ada pilihan seperti itu, teman-teman pilih yang benda yang dibandingkan. Oke, itu udah fix benar. Karena kalau misalkan yang ada ketiga pilihan seperti itu biasanya predikatnya nggak sesuai. Oke, jadi biasanya yang harusnya misalnya di sini to be, diisinya do atau does. Kalau nggak gitu diisinya have atau has atau had misalnya. Kan nggak bisa, teman-teman. Gitu ya, harusnya kalau di sini to be, maka setelahnya kalau mau dikasih predikat juga harus pakai to be. Seperti itu. Gitu ya. Itu kenapa R di bagian larger ditebalkan, Mister? Nah, jadi more-nya itu, jadi gini, sebenarnya ini materi kita besok ya, teman-teman. Jadi more atau caranya kita bilang lebih dalam bahasa Inggris itu tergantung kata yang kita ingin tambahkan arti lebihnya. Kalau misalkan katanya pendek, maksudnya pendek itu contohnya cuman big. Big itu kan pendek ya, cuman bacanya big gitu aja. Nah, untuk bilang lebih besar itu bukan more big, teman-teman. Tapi kita pakainya bigger. Oke. Nah, tapi kalau panjang, misalnya expensive, mahal. Nah, kita nggak bisa bilang expensiver, nggak bisa. Kita bilangnya more expensive. Jadi sebenarnya komparatif atau caranya bilang lebih itu ada dua ya. Tergantung yang dijelaskan, itu pendek atau bacanya cuma sekali, atau panjang, bacanya ada lebih dari satu. Kan expensive itu kan X, kemudian pen, kemudian sieve. Jadi bukan expensiver tapi more expensive. Tapi kalau big bukan more big teman-teman, tapi bigger. Karena bacanya cuma big. Misalnya murah, murah itu kan cheap. Kita bilangnya cheaper untuk bilang lebih murah.
jauh lebih murah ya, kita bilangnya much cheaper. Seperti itu. Gitu ya. Gimana? Mungkin eh, kalau much expensive artinya eh, gimana ya teman-teman? Much expensive itu nggak bisa, kalau kecuali very expensive bisa. Much expensive nanti artinya jadinya jauh mahal. Biasanya kalau much dikasih more, much more expensive gitu ya. Atau kalau kita cek di kamus aja teman-teman, karena daripada teman-teman menganggap wah Mr. Frisky ini hoax kayaknya. Kita cari aja kata much. Much yang menjelaskan kata sifat gitu ya. Nah, contohnya ini teman-teman, much bigger, jauh lebih besar. Much more comfortable gitu ya. Nggak bisa kita bilang much comfortable, nggak enak didengar teman-teman. Tapi kalau very comfortable bisa gitu ya. Tapi kalau much comfortable artinya juga nggak enak. Jauh jauh nyaman kan nggak enak. Jauh nyaman itu kan nggak enak teman-teman. Very much better. Nah, better itu bentuk more dari kata good. Jadi good itu lebih baiknya itu better, bukan gooder, bukan juga more good. Nah, ini kita bahas besok ya, teman-teman, untuk penggunaan more atau itu, teman-teman. Nah, untuk much-nya sendiri, kalau mau diikuti ke kata sifat, itu biasanya ada pembandingnya. Biasanya ada more atau much bigger, much more comfortable. Seperti itu. Jadi bukan much expensive, tapi much more expensive. Much longer, bukan much long. Ya. Contohnya lagi, mana teman-teman yang ada much-nya? Ya ini, how much heavier? How much heavier? Seberapa jauh lebih beratnya gitu ya, seberapa jauh lebih berat, seperti itu. Much better. Jadi setelah much itu komparatif, much farther. Gitu ya. Gimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup. Terima kasih atas kehadirannya hari ini semuanya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.